Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Nelly selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Kemudian yang saya banggakan ya teman-teman kelas PAID semester 7. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Andika, kemudian Dede Ruhaiti dan Nur Khalifah. Kami akan membahas tentang sistematika penelitian tindakan kelas bab 4. Langsung aja kita saksikan ulasan materinya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pelaksanaan tindakan kelas. Pada umumnya, sistematika penelitian tindakan kelas ya atau yang kita kenal PTK dalam bab 4 ya, terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah pelaksanaan tindakan, yang kedua adalah analisis hasil penelitian, yang ketiga adalah pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan tindakan. Pada bagian ini sistematika sajiannya dibuat sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi awal, yang kedua siklus 1, yang kedua siklus 3, siklus 2, kemudian yang ketiga ada siklus 3 ya jika ada, dan pembahasan antar siklus serta pembahasan hasil penelitian. Kondisi awal dideskripsikan fakta dari permasalahan atau kondisi variabel yang ada sebelum dilakukan penelitian. Misalnya nilai tes rata-rata yang dicapai, kemudian aspek keterampilan sosial yang ada, atau tingkat keberanian bertanya peserta didik, kemudian miskonsepsi dan sejenisnya. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang siklus 1. Siklus 1 untuk masing-masing siklus dapat disajikan untuk urutannya sebagai berikut. Yang pertama ada rencana tindakan, yang kedua ada pelaksanaan tindakan, yang ketiga ada hasil tindakan, yang keempat ada hasil belajar peserta didik aspek kognitif, yang keempat ada hasil belajar peserta didik dari aspek keterampilan sosial, kemudian yang kelima yang keenam ya, efektivitas cara pembelajaran menurut peserta didik. Yang ketujuh ada refleksi. Pelaksanaan siklus atau rencana tindakan ya, di dalam kelas dapat diuraikan penerapan rencana tindakan yang telah disusun dengan variasi tertentu sesuai dengan kondisi kelas. Selama pelaksanaan tindakan kelas ya mesti sesuai dengan RPP ya, harus sesuai dengan RPP ya. Dalam siklus dilakukan pula pengamatan setiap tatap muka dan dilanjutkan dengan refleksi ya guna perbaikan pada tatap muka atau siklus berikutnya. Baik pelaksanaan tindakan, pengamatan maupun refleksi ya, dapat dilakukan secara beriringan bahkan secara bersamaan. Tadi membahas tentang refleksi. Selanjutnya saya membahas tentang refleksi ya. Tadi disinggung di pembahasan awal. Refleksi ya. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Lewat refleksi, penelitian berusaha ya, peneliti berusaha untuk memahami proses
masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategi dengan mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi pembelajaran kelas. Kemudian yang kedua ya, refleksi juga berguna ya untuk memahami persoalan pembelajaran dan kendala kelas di mana pembelajaran kelas dilaksanakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tindakan kelas. Ya, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Dede Ruhaiti yang akan membahas tentang hasil analisis hasil penelitian. Terima kasih. Di sini saya Dede Ruhaiti akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang hasil analisis data. Nah, hasil analisis data merupakan bagian penting dari pelaksanaan PTK. Kualitas hasil dan analisis data menentukan kebermaknaan PTK yang dilakukan. Jika analisis dilakukan secara tepat, maka hasil penelitian akan memberikan gambaran yang objektif dari kondisi yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan berdampak penyelesaian permasalahan pembelajaran. Nah, jika analisis yang dilakukan kurang tepat, maka hasil penelitian yang didapatkan menjadi kurang bermakna. Nah, menganalisis data yang telah dikumpulkan, baik data tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, maupun refleksi, harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil analisis data ini dipaparkan sebagai hasil PTK. Di dalam hasil analisis data ini ada hal yang harus diperhatikan pada proses analisis data, yaitu PTK pada dasarnya dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti dan pengajar, dan jika perlu dapat dibantu oleh teman sejawat. Data tersebut lebih banyak bersifat kualitatif, meski ada juga yang berupa data kuantitatif. Nah, data kualitatif dan data kuantitatif ini bisa digabungkan ya. Lalu selanjutnya, data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menemukan persentasi dan nilai rata-rata. Penyajian hasil analisis dapat dilakukan dengan membuat tabel distribusi atau grafik analisis interpretasi. Nah, analisis interpretasi data ini adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Interpretasi ini pada gilirannya akan menjadi temuan penelitian analisis yang akurat, dan cara penyajian yang tepat akan memungkinkan tafsiran atau interpretasi hasil penelitian yang akurat dan valid. Nah, oleh karena itu, guru harus sangat berhati-hati dalam melakukan analisis. Kekurangan akurat ini dapat diminimalisir dengan melakukan cross-check dengan sumber data analisis dengan data lain yang sejenis. Agar mampu melakukan analisis data, guru harus banyak melakukan latihan dan bekerja dalam kelompok. Hasil PTK ini sewajarnya secara sistematis. Jika data terlalu banyak, ada kalanya perlu selektif dalam menyajikannya dengan pertimbangan yang masuk, yaitu dengan cara merancang dengan tabel grafik, gambar, atau alat penolong lainnya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan. Nah, jangan memberikan informasi berulang, misalnya dalam bentuk tabel dan gambar. Tabel dan gambar perlu disebut dalam teks dan letaknya tidak berjauhan dari teks yang bersangkutan. Hindari juga pengulangan informasi yang sudah ada dalam ilustrasi secara panjang lebar. Tafsirkan hasil yang diperoleh dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan masalah dalam pendahuluan atau hipotesis yang diungkapkan dalam kajian pustaka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan poin pembahasan pada penelitian tindakan kelas. Setelah peneliti menulis hasil penelitian, langkah atau sistematika selanjutnya yaitu diperlukannya pembuatan pembahasan yang berdasarkan pada kajian teori serta hasil penelitian yang relevan sebagai pijakan peneliti untuk membuat kesimpulan dan rumusan saran sewaktu mengumpulkan data, mengolahnya, dan juga menyusunnya dalam tabel. Dengan begitu, peneliti telah memiliki sejumlah gagasan yang siap untuk dikembangkannya dalam pembahasan. Pengembangan gagasan ini disebut dengan argumen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembahasan penelitian ini berisi tentang argumentasi atau tanggapan peneliti tentang hasil penelitian yang ditemukan dan dihubungkan dengan teori seperti yang telah diuraikan pada bab 2 atau kajian pustaka. Dalam pembahasan hasil penelitian, peneliti itu harus menjelaskan berbagai hubungan antara aspek penelitian yang dikaji berdasarkan hasil penelitian secara nyata atau berdasarkan data empiris dengan teori-teori yang mendasari permasalahan yang peneliti teliti. Peneliti atau guru juga melakukan perbandingan proses dan hasil belajar siswa pada saat pratindakan siklus 1, siklus 2, ataupun siklus selanjutnya. Perbandingan itu dapat disajikan dalam berbagai bentuk, yaitu contohnya seperti grafik, tabel, ataupun diagram, yang tujuannya itu untuk memudahkan dalam membaca dan juga menganalisisnya. Dengan demikian, sebenarnya kekuatan atau kemampuan berpikir peneliti sehubung dengan proses penelitian yang telah dilakukannya itu terletak pada kemahiran dan juga keterampilan dalam pengertian keajakan merumuskan pembahasan hasil penelitian. Peneliti yang benar-benar menguasai teori dan fakta yang ada, maka dalam menyajikan pembahasan penelitian itu akan memunculkan berbagai argumentasi yang kuat. Sebaliknya, peneliti yang kurang memahami teori dan fakta yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji, pembahasannya pun akan terasa menjadi kering dan kurang memiliki makna. Nah, adapun unsur-unsur yang dapat ditulis dalam berargumen dan menyampaikan implikasi temuan. Yang pertama, nyatakan situasi yang ditemukan dalam penelitian. Pernyataan ini bisa memuaskan ataupun tidak memuaskan. Contohnya yaitu misalnya guru kelas SMP belum memenuhi standar minimal kompetensi untuk mengajarkan sejarah. Lalu yang kedua, nyatakan kemungkinan penyebab situasi itu. Jika ada situasi, mestinya ada penyebab, atau seperti halnya ada sebab, ada akibat, dan mestinya ada hubungan logis antara situasi dan juga penyebab. Bila tidak, yang dianggap penyebab tersebut bukanlah penyebab yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, nyatakan efek yang mungkin timbul dari situasi itu. Hampir pasti dari situasi yang diteliti ada pula efek yang ditimbulkan dan mestinya ada hubungan logis antara situasi dan efek yang mungkin. Lalu yang keempat, nyatakan tindakan yang mengatasi situasi yang kurang memuaskan atau untuk meningkatkan situasi yang sudah baik. Nah, yang terakhir, nyatakan badan atau bidang terkait yang terpengaruhi tindakan tersebut.